Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 681 3 beban. Di dalam hutan yang gelap dan berkabut, setelah keempat ketua sekte melampiaskan amarah mereka, mereka semua terdiam. Pada saat ini, mereka semua menyadari kenyataan bahwa harapan yang selalu mereka simpan di hati mereka untuk meninggalkan daerah terlarang telah hancur. Hari ini bukan hari pertama mereka memasuki area terlarang. Mereka telah terperangkap di sini untuk waktu yang lama. Mereka telah mencoba segala macam cara, tetapi tidak ada cara untuk keluar dari area terlarang. Area terlarang di luar dunia lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Tidak bisa keluar. Semua orang tahu apa artinya ini. Nangong Jun membuka matanya, menatap kegelapan yang tak berujung, dan tersenyum lebar. Bukankah kita masing-masing memiliki persiapan mental ini sebelum masuk? Sekarang kita hanya menghadapi situasi terburuk. Aku tidak percaya kita tidak akan pernah bisa keluar. Mata Nangong Jun menampakkan tekad. Dia yakin sekali bahwa dia bisa keluar dari daerah terlarang. Tidak ada formasi yang kedap udara di dunia, dan tidak ada formasi yang tetap tidak berubah selamanya. Yang Mulia Tian Xiao, pemimpin 9 Venafus Sekte Mendalam, dan kakak laki-laki Tao Tiambao, saya hanya bosan dan membaca peruntungan saya. Peruntungan itu sangat menguntungkan. Tak seorang pun menganggap serius kata-kata Yang Mulia Tian Xiao. Bagaimana kita dapat mengharapkan keberuntungan dalam situasi seperti itu? Ning Abadi memutar matanya ke arah Yang Mulia Tian Xiao. Jadi, keong kecil ini mungkin sama sekali tidak berguna sekarang. Di sampingnya, Guru Dharma Mountain berkata perlahan, kekuatan Tian Wai Tian telah turun ke Pulau Zanlong. Bisa dibayangkan bahwa nasib Pulau Zanlong, keong kecil itu mungkin telah jatuh ke tangan Tian Wai Tian. Zandongsan memperhatikan keong kecil di tangannya dan merasa bahwa keong itu tidak enak untuk dimakan tetapi sayang untuk dibuang. Dia tahu betul bahwa jika Zan Huai baik-baik saja, dia pasti akan menghubunginya melalui keong kecil itu. Namun, hari-hari ini telah berlalu dan Zandongsan belum menerima kabar apapun. Dalam hatinya, dia sudah menyerah untuk menggunakan keong kecil itu untuk menghubungi dunia luar. Tidak ada gunanya. Zandongsan memiliki banyak energi di dalam hatinya, yang tidak dapat dia keluarkan di hutan yang gelap ini. Pada saat ini, dia memegang keong kecil di tangannya dan hendak menghancurkannya dengan paksa. Tunggu sebentar. Sebuah suara yang jelas terdengar di kejauhan. Zandongsan, bahkan jika keong kecil itu jatuh ke tangan Tian Wai Tian, mereka juga ingin mendapatkan yang lain di tangan kita. Jika kamu menghancurkannya demi kesenangan sesaat, itu hanya akan menghancurkan harapan terakhir kita. Zandongsan menarik napas dalam-dalam. Jika menurutmu keong kecil ini menghalangi, biarkan aku yang menjaganya. Nangong Jun melanjutkan. Aku akan mencoba mencari tahu. Mungkin akan ada kesempatan lain. Apakah menurutmu pencapaian formasi Pulau Naga Perang tidak sebagus milik Sekte Jiuxuanmu? Zandongsan mencibir dan menolak. Atau apakah menurutmu akan ada murid Sekte Jiuxuan yang menghubungimu melalui keong kecil itu? Nangong Jun melirik Zandongsan dan tidak berkata apa-apa lagi. Karena pihak lain tidak setuju, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita cari tahu sendiri.
para orang kuat dari keempat sekte semuanya terdiam. Pikirkan dengan tenang tentang tindakan penanggulangan. Mereka masing-masing menjaga jarak tertentu dan bisa saling melihat. Tetapi karena sengaja disembunyikan, mereka tidak bisa mendengar kata-kata satu sama lain dengan jelas. Gerbang Jiuxuan, apa yang baru saja kukatakan itu benar. Yang Mulia Tian Xiao berkata dengan serius. Aku memang meramal. Tetapi itu bukan untuk diriku sendiri. Biaya meramal untuk diriku sendiri terlalu tinggi. Aku meramal untuk Dewa Ning. Apa maksudmu dengan ini? Ning Abadi melotot ke arah Yang Mulia Tian Xiao. Kalimat sederhana ini sangat menghina. Semakin tinggi tingkat kekuatan prajurit, semakin sulit untuk meramal nasib. Bagi prajurit setingkat mereka, hanya Yang Mulia Tian Xiao di seluruh dunia yang dapat meramal nasib mereka. Yang Mulia Tian Xiao memilih Ning Abadi, yang berarti bahwa dengan meramal nasib untuk Ning Abadi, ia akan mengalami reaksi yang paling sedikit. Yang Mulia Tian Xiao tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, heksagram itu pertanda baik. Yang berarti ada peluang besar kita bisa keluar. Meskipun saya tidak tahu titik balik spesifiknya. Mulai sekarang, kita harus mengawasi Pulau Zanlong. Mereka menemukan keong kecil, dan mereka sangat mengenal Tian Wai Tian. Titik baliknya mungkin ada pada mereka. Aku tidak tahu bagaimana keadaan Chen Chen sekarang," kata Nangong Jun tiba-tiba. Beberapa orang tercengang. Setelah beberapa saat, Ning Laoxian tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Dengan keadaan bocah nakal saat ini, bahkan jika sesuatu terjadi di dunia seni bela diri, itu bukan gilirannya untuk menanggungnya. Sebelum kami keluar, kami menyegel gerbang Jiuxuan untuk menjaga kekuatan gerbang Jiuxuan. Jika sesuatu terjadi pada kami di sini, gerbang Jiuxuan juga dapat melindungi pertumbuhannya." Karena itu, ketika Nangong Jun menyebut Chu Chen, 9 orang itu menjadi khawatir. Mereka sangat mengenal karakter Chu Chen. Jika mereka tahu sesuatu terjadi pada mereka di laut, Chu Chen mungkin akan melaut tanpa peduli konsekuensinya. Tidak apa-apa, Chu Chen tidak sendirian. Tian Xiaozun tiba-tiba berkata, "Kamu lupa bahwa ayah Chu Chen juga orang yang luar biasa." Nangong Jun dan yang lainnya tanpa sadar menjadi gembira. Saya hampir lupa adegan ketika Chu Haozu mengirim Chen Chen ke gerbang Jiuxuan. Bakat Chen Chen sepenuhnya diwarisi dari ayahnya. Wilayah laut telah berubah. Jika Chu Chen, dengan kekuatannya, ingin melaut, dia pasti akan dihentikan oleh Chu Haozu. Beberapa orang menghela napas lega pada saat yang sama. Di sisi lain, Gunung Bodhidharma. Ada total 6 Master Ki Realem yang kuat di Gunung Damo, dan pemimpinnya adalah Master Xuan Ling. Pada saat ini, dia mengatupkan kedua tangannya dan duduk bersila dalam meditasi, merasakan kegelisahan dan kecemasan para biksu lainnya. Master Xuan Ling berkata dengan ringan, "Bersabarlah. Mereka secara alami akan menyelesaikan sebab dan akibat yang ditanam oleh Pulau Zanlong. Mulai sekarang, selama para master dari keempat sekte tidak berpisah, akan ada kesempatan untuk pergi." Sekolah Beidou, wajah murung Chen Hong tampak muram. Di depannya berdiri 6 orang, 7 ahli aura terkuat dari sekte Beidou. Pulau Naga Perang telah diduduki, dan kekuatan dari dunia luar kemungkinan besar akan menyebar ke daratan.
Tetapi kita terjebak di sini, dan dunia prajurit akan menghadapi bencana. Seseorang mendesah. Kami seharusnya tidak datang, atau lebih tepatnya, kami seharusnya tidak datang sekaligus. Siapa yang bisa membayangkan hal ini akan terjadi? Pulau Naga Pertempuran. Jumlah orang di alam Ki di Pulau Naga Perang adalah yang terbesar di antara keempat sekte, dengan total 12 orang, yang sekarang duduk bersila bersama. Suaranya sepenuhnya terhalang dari dunia luar. Mata semua orang tertuju pada Zandongsan. Ketiga sekte itu terus mengawasi kita. Zandongsan berkata perlahan, jika kita ingin meninggalkan hutan berkabut, kita hanya bisa menggunakan jalan terakhir. Namun, dengan mereka mengawasi kita tidak punya pilihan lain. Jadi, jika kau ingin meninggalkan tempat terkutuk ini, prasyarat pertama adalah menemukan cara untuk menyingkirkan 3 beban itu. Suara Zandongsan rendah. Aku hanya ingin menggunakan sulap untuk menghancurkan keong kecil itu, lalu mengusulkan agar kita berpisah dan menemukan cara kita sendiri untuk meninggalkan tempat ini. Tetapi sayangnya, tempat ini dirusak oleh Nangong Yun. Bab 682. Oh, mungkinkah wanita itu melihat sesuatu? Wanita bergaun biru tua. Zan Silin sedikit mengernyit, tidak ada alasan. Bahkan di Pulau Naga Perang, hanya 12 dari kita yang tahu rahasia keong kecil itu. Yang lain tidak pernah mengetahuinya. Selama kita menyingkirkan ketiga sekte itu dan menemukan istana inti dari area terlarang, si keong kecil akan menjadi kunci untuk membuka istana itu. Di saat yang sama, itu juga merupakan kunci untuk membuka gerbang keluar dari hutan ini. 3 sekte tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja. Kita harus berhati-hati. Kita hanya punya satu kesempatan. Begitu 3 sekte menyadari niat kita, akan sangat sulit bagi kita untuk pergi. Di hutan yang gelap, keempat orang kuat itu masing-masing punya rencana sendiri. Pada saat yang sama, di lautan luas, sebuah kapal besar berlayar di tengah ombak. Matahari terbit lagi. Chu Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Orang-orang yang tumbuh di laut mungkin tidak akan pernah merasakan kegembiraan menyaksikan matahari terbit dalam hidup mereka, karena mereka telah terbiasa dengannya sejak kecil. Matahari terbit yang begitu indah mengejutkan mereka yang baru mengenal laut. Bahkan Liu Ruyan, yang berada di alam Qi, tidak dapat luput dari tenggelamnya dia di dalamnya. Dilihat dari arah di peta, Pulau Naga Perang seharusnya bergerak maju. Setelah arah pelayaran menyimpang, Chu Chen menemukan Zan Musi. Sekarang Zan Musi tidak lagi takut pada Chu Chen, hanya rasa terima kasih dan pemujaan. Sejak Chu Chen menyetujui permintaannya dan pergi ke Pulau Naga Perang, Zan Musi diam-diam bertekad bahwa dia akan sepenuhnya terbuka pada Chu Chen. Pulau Zanlong telah jatuh ke tangan Tian Wai Tian. Jika kita gegabah mendarat di pulau itu, kemungkinan besar kita akan ketahuan. Zan Musi menjelaskan, aku tahu ada rute menuju pulau itu. Bahkan di dalam Pulau Zanlong, hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dari rute ini, kita bisa melewati area pemukiman di Pulau Zanlong dan memasuki pulau itu dari tebing. Seberapa besar Pulau Zanlong? Sudah Zuang bertanya dari samping. Zan Musi merenung sejenak. Luas Pulau Zanlong sekitar setengah luas kota Chan. Chu Chen sedikit terkejut. Dalam kesan yang melekat padanya,
Pulau adalah tempat di mana seseorang dapat melihat seluruh garis besar pulau itu sekilas ketika melihat ke bawah dari atas. Jika Pulau Zanlong berukuran setengah dari kota Zen, dapat dikatakan bahwa itu adalah kota di atas laut. Namun, Chu Chen berubah pikiran dan berpikir bahwa distribusi kekuatan di dunia prajurit laut setara dengan kota-kota di laut. Laut memiliki aturan bertahan hidupnya sendiri. Chu Chen tidak bertanya apa-apa lagi, duduk dan mengeluarkan keong kecil itu. Sejak melaut, perhatian Chu Chen tertuju pada siput kecil itu. Ia menghabiskan banyak waktu setiap hari untuk mempelajari siput kecil itu, berharap suatu hari dapat menemukan rahasia siput kecil itu. Aura Chu Chen sepenuhnya menyelimuti keong kecil itu. Untuk waktu yang lama, semburan wangi bunga tercium. Terkadang Chu Chen benar-benar curiga bahwa saudari Liu adalah reinkarnasi dari peri bunga. Tubuhnya sangat harum dan memiliki aromanya sendiri. Kapalnya sudah berlabuh, kata Liu Ruyan. Keduanya berjalan keluar kabin berdampingan. Chu Chen mendongak dan melihat bahwa tempat kapal berlabuh berada di antara dua karang besar. Karang-karang itu ditutupi tanaman merambat di tebing. Ada juga sungai yang melewati karang-karang itu dan mengalir ke pulau itu. Apakah kita akan memanjatnya? Tanya Suda Zuang. Itu tidak perlu. Zan Musi berkata cepat. Ikuti sungai ini dan kalian akan bisa memasuki bagian dalam pulau Zanlong. Aku akan memimpin jalan. Zan Musi tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia pun bergegas mendekat dan melompati bebatuan. Kakak Liu, ayo berangkat. Chu Chen dan Liu Ruyan berjalan berdampingan, dan mereka berdua terbang keluar. Taois Tiambao dan Suda Zuang saling berpandangan. Siapa Paman Chu Chen? Aduh, seorang anak laki-laki yang lebih mementingkan wanita daripada pamannya. Suda Zuang mendengus dan mengejarnya. Jika dilihat sekilas, air laut tampak mengalir deras di antara bebatuan dan karang. Namun bila didekati, ternyata di dalam goa ini terdapat sebuah goa yang tingginya lebih dari 2 meter, tersembunyi di balik rerumputan, dan di kedua sisi goa terdapat jalan setapak kecil yang berkelok-kelok ke depan. Zan Musi bergerak maju dengan cepat. Tiba-tiba, Chu Chen mempercepat langkahnya dan menepuk bahu Zan Musi dengan keras. Zan Musi merasakan bahunya merosot, dan sosoknya tiba-tiba berhenti. Suara Chu Chen terdengar di telinganya. Ada seseorang di depan. Pupil mata Zan Musi sedikit mengecil, dan dia berkata, "Di mana?" Chu Chen memberi isyarat kepada Zan Musi untuk mundur, "Ikuti aku." Wajah Zan Musi pucat pasi. Jika jalan rahasia ini diketahui oleh orang-orang dari Tian Wai Tian, maka mereka kemungkinan besar akan disambut oleh jaring. Chu Chen, Zan Musi merendahkan suaranya, "Jika nanti benar-benar ada bahaya, kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku dan pergilah dulu." Chu Chen sedikit terkejut dan melirik Zan Musi. Sepanjang perjalanan mental Zan Musi tampaknya telah mengalami perubahan besar. "Baiklah," jawab Chu Chen sambil tersenyum. Telapak tangan Zan Musi tiba-tiba mulai berkeringat. Beberapa sosok bergerak maju tanpa suara. Pintu masuk di dalam tebing, dekat bagian tengah, tiba-tiba terbuka ke area yang relatif terbuka. Air laut membentuk pusaran besar di sini dan kemudian mengalir ke segala arah,
di sisi pusaran yang lebih tinggi, ada seorang gadis dengan kuncir kuda kembar. Matanya sangat besar dan dia berusaha keras untuk membukanya, tetapi tetap tidak dapat melihat melalui kegelapan. "Bu, aku ingin menyalakan lampu." Suaranya tegas dan menyenangkan. Gadis dengan kuncir kuda kembar itu berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Di sampingnya, wanita itu bersandar di dinding yang dingin. Wajahnya pucat dan ekspresinya kesepian. Dia dengan lembut menggenggam tangan gadis itu dan berkata, "Sing-sing, bersikaplah baik. Jika kamu menyalakan lampu, orang-orang jahat akan menemukan kita." Gadis dengan kuncir kuda kembar itu duduk di samping dengan patuh. Setelah beberapa menit, dia tergagap, tapi mata Xian-Xian sudah lama tidak melihat cahaya. Audio Dua milik garis Software air mata Channel. mengalir di mata wanita itu, dan dia bergegas memeluk gadis dengan kuncir kuda kembar di tangannya. Tiba-tiba dia teringat pada masalah yang mengerikan. Jika mata anak itu tidak melihat cahaya terlalu lama, apakah matanya akan rusak? Tetapi mengingat situasi di luar saat ini, dia tidak bisa keluar. Ketika bencana melanda Pulau Zanlong, ia kebetulan sedang bermain di dekat situ bersama Xiao Xiao. Ia segera membawa Xiao Xiao ke dalam gua di dasar tebing. Gua ini merupakan salah satu tempat berlindung di Pulau Zanlong. Meskipun tidak ada bahaya pada hari kerja, masyarakat Pulau Zanlong sudah terbiasa mendirikan tempat berlindung dan menyimpan makanan di dalamnya dari generasi ke generasi. Dia dapat menemukan makanan dan bersembunyi di gua bersama Indika selama lebih dari sebulan. Namun selama bulan ini, ia tidak berani berjalan-jalan di dalam gua, karena takut gerakan sekecil apapun akan diketahui musuh. Bukannya dia tidak mau menyalakan lampu, hanya saja di tempat ini tidak ada lampu. Melihat gadis itu menangis, gadis itu tidak berani mengatakan apa-apa dan bersikap sangat baik sehingga membuat orang-orang merasa tertekan. "Kakak ipar, Xian-Xian," sebuah suara tiba-tiba terdengar dengan sedikit getaran. Wanita itu menjerit tanpa sadar dan memeluk Xian-Xian dengan erat. "Kakak ipar, jangan takut, ini aku, Zan Musi." Zan Musi berbicara dengan tergesa-gesa. "Jangan ke sini," teriak wanita itu, wajahnya waspada. "Kenapa kamu di sini? Kamu sudah menyerah pada musuh?" Langkah Zan Musi terhenti tiba-tiba. Chu Chen melirik Zan Musi. Tampaknya Zan Musi tidak dihormati oleh anggota keluarganya sendiri. "Kakak ipar, aku baru saja kembali dari luar." Zan Musi menatap Xian-Xian. Para prajurit memiliki penglihatan yang jauh lebih baik daripada orang biasa. Dia dapat melihat di mana Xian-Xian berada. "Xian-Xian, jangan takut, paman sudah kembali." Gadis itu berkata, "Oh," bersambung.